Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, pernahkah kamu merasa hidup ini berjalan terlalu cepat, seolah waktu berlari, dan kita hanya menjadi penonton dari kisah kita sendiri? Bangun, bekerja, tidur, lalu ulang lagi. Tapi di tengah semua kesibukan itu, kapan terakhir kali kamu benar-benar menjalani hidupmu? Bukan sekadar melewatinya. Banyak orang terlihat hidup, tapi hatinya mati pelan-pelan. Mereka mengejar sesuatu yang bahkan tak mereka pahami. Keberhasilan, pengakuan, cinta, uang. Namun di ujung semua itu, ada rasa kosong yang tak bisa diisi apapun. Mungkin karena selama ini, kita diajarkan bagaimana cara berhasil, tapi tak pernah diajarkan bagaimana cara menikmati hidup itu sendiri. Hidup bukanlah perlombaan untuk sampai tercepat. Hidup adalah perjalanan untuk menyadari setiap langkahnya. Menjalani, menikmati, dan mensyukuri hidup bukan tiga hal terpisah, melainkan satu kesatuan yang membentuk jiwa yang damai. Namun sayangnya, kita sering terjebak di satu sisi. Kita menjalani tanpa menikmati, menikmati tanpa mensyukuri, atau mensyukuri tanpa benar-benar memahami apa yang dijalani. Pernahkah kamu merasa seolah semesta sedang menguji kesabaranmu? Masalah datang tanpa henti. Rencana gagal, harapan runtuh. Kamu mulai bertanya, kenapa dengan diriku? Padahal mungkin semesta sedang mengajarkan sesuatu, bahwa setiap kesulitan bukan hukuman, tapi jalan menuju kedewasaan jiwa. Bahwa menjalani hidup tidak selalu harus sempurna, cukup hadir dengan sepenuh hati. Bayangkan sejenak, kamu duduk di tepi danau saat senja. Airnya tenang, angin berhembus lembut, dan cahaya jingga menyentuh wajahmu. Tak ada suara selain desir alam yang berbisik, seolah ingin berkata, hiduplah dengan sadar. Karena hidup bukan sesuatu yang harus kau kejar, tapi sesuatu yang harus kau rasakan. Di saat itulah, kamu mulai mengerti bahwa menikmati hidup adalah bentuk tertinggi dari doa. Rumi pernah berkata, bersyukurlah untuk hal kecil, karena disitulah keajaiban besar dimulai. Ketika hati mampu melihat nikmat yang sering terlupakan, nafas, keluarga, kedamaian, bahkan rasa sedih yang membuatmu belajar, kamu tak lagi merasa kekurangan. Karena ternyata, yang membuat hidup berharga bukanlah apa yang kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu menghargai yang telah ada. Malam ini, mari kita berjalan pelan bersama. Kita akan belajar bagaimana menjalani hidup dengan kesadaran, menikmatinya dengan kehadiran, dan mensyukurinya dengan hati yang damai. 3 langkah sederhana, tapi bisa mengubah seluruh cara kita memandang kehidupan. Karena ketika kamu benar-benar memahami ini, hidupmu tak lagi terasa berat, bahkan badai pun bisa terasa indah. Jadi tetap bersama sampai akhir video ini, Sobat Rumi. Kita akan menyelami lebih dalam makna dari menjalani, menikmati, dan mensyukuri hidup, bukan sekadar dengan pikiran, tapi dengan rasa yang paling dalam. Mari kita mulai perjalanan ini, perjalanan untuk kembali hidup dengan sadar. Sobat Rumi, mari kita mulai dari hal pertama, menjalani hidup. Banyak orang bisa melewati hari demi hari, tapi tak semua benar-benar menjalani hidupnya. Menjalani berarti hadir sepenuhnya, menerima apa yang ada di hadapanmu tanpa lari, tanpa mengeluh, dan tanpa mencoba menjadi orang lain. Karena sejatinya, hidup bukan tentang mengubah arah angin, tapi belajar menyesuaikan layar agar tetap bisa berlayar. Dalam pandangan para sufi, menjalani hidup berarti ridha terhadap segala takdir Allah. Bukan pasrah buta, tapi pasrah yang cerdas. Pasrah yang lahir dari keyakinan bahwa setiap kejadian, baik maupun buruk, membawa pesan tersembunyi dari langit. Ketika kamu menjalani hari dengan kesadaran, bahkan luka pun bisa menjadi guru. Karena hidup tidak pernah bermaksud menjatuhkanmu, tapi membentukmu agar siap menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Mungkin hari-harimu terasa berat. Kadang kamu bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku harus melewati semua ini sendirian? Tapi ketahuilah,
Tidak ada perjalanan yang sia-sia. Setiap kesulitan yang datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengajari hatimu bagaimana menjadi kuat tanpa kehilangan kelembutan. Menjalani hidup berarti menerima kenyataan apa adanya, tanpa menolak tapi juga tanpa menyerah. Lihatlah seorang petani tua di desa. Setiap pagi ia menanam, meski tahu hujan bisa tak turun. Lihatlah seorang ibu yang menyiapkan sarapan, meski anak-anaknya mungkin tak sempat berkata terima kasih. Mereka menjalani bukan karena berharap imbalan, tapi karena memahami bahwa hidup bukan tentang hasilnya, melainkan tentang niat dan kesadaran saat menjalaninya. Dan di sanalah letak kedamaian yang sejati. Hidup akan terus mengalir seperti sungai. Kita tidak bisa memaksa air berhenti, tapi kita bisa belajar berenang di dalamnya. Ketika kamu berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersama kehidupan, di sanalah kamu menemukan keindahan yang tak terduga. Kadang arus membawa kita ke tempat yang tidak kita rencanakan, tapi justru disitulah takdir sedang menunggu dengan lembut, membimbing tanpa suara, menuntun tanpa paksaan. Masalah terbesar manusia bukan pada dunia luar, tapi pada penolakannya terhadap kenyataan. Kita ingin mengendalikan segalanya, padahal tugas kita hanyalah menjalani dengan sebaik mungkin. Menjalani hidup berarti percaya pada waktu Tuhan. Percaya bahwa setiap pintu yang tertutup hanya sedang menunggu saat yang tepat untuk terbuka. Dan selama menunggu itu, kita belajar arti sabar, arti ikhlas, arti tenang. Jadi Sobat Rumi, jika hari ini kamu sedang dalam perjalanan yang terasa berat, ingatlah bahwa kamu tidak salah jalan. Kamu hanya sedang dilatih untuk menjadi lebih kuat, lebih dalam, lebih sadar. Menjalani hidup bukan berarti semua harus mudah, tapi bagaimana kita tetap berjalan dengan hati yang percaya. Karena pada akhirnya, ketika kamu bisa menjalani hidup dengan kesadaran, kamu akan mulai menikmati hidup itu sendiri. Dan disitulah awal dari kedamaian sejati. Setelah kita belajar menjalani hidup dengan sadar, berikutnya kita bahas bagaimana cara menikmati hidup, bukan sekadar bertahan di dalamnya, tapi benar-benar merasakan setiap keindahannya. Sobat Rumi, setelah kita belajar tentang menjalani hidup dengan kesadaran, ada satu hal yang sering terlupakan oleh banyak orang, yaitu menikmati hidup itu sendiri. Banyak orang hidup dengan terburu-buru, seolah waktu adalah musuh yang harus dikalahkan. Padahal keindahan hidup hanya muncul ketika kita berhenti sejenak dan benar-benar hadir di momen ini. Menikmati hidup bukan berarti bermewah-mewahan, bukan pula bersenang-senang tanpa arah. Menikmati hidup berarti merasakan dengan sepenuh hati apapun yang sedang terjadi, suka maupun duka, karena hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu mampu merasakan yang sudah ada. Dalam ajaran para sufi, kenikmatan sejati tidak ditemukan di luar diri, melainkan di dalam kesadaranmu yang hadir sepenuhnya. Ketika kamu hadir, bahkan hal paling sederhana pun menjadi doa. Bayangkan kamu sedang meminum secangkir kopi di pagi hari. Kamu hirup aromanya pelan-pelan. Kamu rasakan hangatnya menyentuh bibirmu. Kamu diam lalu tersenyum. Itulah menikmati hidup. Bukan karena kopinya istimewa, tapi karena hatimu hadir di sana. Atau ketika kamu berjalan sore-sore, angin menyapa lembut wajahmu. Langit berubah jingga, dan kamu berhenti sejenak hanya untuk mengucap dalam hati, "Terima kasih ya Allah untuk momen sesederhana ini." Itu bukan kelembekan hati, itu tanda bahwa jiwamu mulai hidup. Rumi pernah berkata, "Berhentilah mencari kebahagiaan di luar dirimu. Semua yang kamu cari sudah ada di dalam hatimu sendiri." Ketika kamu benar-benar memahami kalimat itu, hidupmu tak lagi terasa gersang. Kamu tak lagi memaksa dunia membuatmu bahagia, karena kamu tahu, kebahagiaan bukan sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang disadari. Menikmati hidup adalah ibadah dalam diam. Ia mengajarkan kita untuk melihat Allah di balik setiap rasa, setiap kejadian, setiap detik yang berlalu.
Kadang kita terlalu sibuk menunggu momen besar, kesuksesan, pasangan ideal, rumah impian, sampai lupa bahwa kebahagiaan sejati sering bersembunyi dalam hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Tangan ibu yang hangat, pelukan anak, tawa teman di tengah kelelahan, atau bahkan detik-detik sunyi di malam hari ketika kamu hanya duduk dan berbicara dengan Allah dalam hati. Itulah kenikmatan hidup yang sesungguhnya, bukan sesuatu yang terlihat mewah, tapi sesuatu yang terasa mendalam. Cobalah malam ini, sebelum tidur, tutup matamu dan tarik napas perlahan. Ingat satu hal kecil yang membuatmu tersenyum hari ini. Tidak harus besar, mungkin hanya ucapan selamat pagi atau aroma hujan yang menenangkan. Rasakan momen itu kembali. Itu adalah bentuk tertinggi dari menikmati hidup. Hadir sepenuhnya tanpa ingin mengubah apapun. Dan disitulah syukur mulai tumbuh. Karena dari kenikmatan yang disadari, muncullah hati yang penuh terima kasih. Sobat Rumi, hidup ini tidak menunggu siapapun. Namun mereka yang bisa hadir dan menikmati setiap momennya akan merasakan kedamaian yang bahkan waktu pun tak bisa mencurinya. Dan ketika kita mampu menikmati hidup, kita akan siap untuk melangkah ke tahap berikutnya. Mensyukuri hidup. Melihat dunia bukan dari mata yang lelah, tapi dari hati yang penuh cahaya. Sobat Rumi, setelah kita belajar menjalani hidup dengan kesadaran dan menikmati hidup dengan kehadiran, kini tibalah saatnya melangkah ke puncak dari semuanya. Mensyukuri hidup dengan hati yang melihat. Karena tanpa rasa syukur, hidup akan terasa seperti perjalanan panjang tanpa arah. Dan tanpa hati yang bersyukur, setiap nikmat akan tampak biasa. Setiap anugerah terasa kurang. Kita sering mengira hidup ini tidak adil. Kita iri pada mereka yang tampak lebih sukses, lebih cantik, lebih kaya, atau lebih beruntung. Namun kita lupa, setiap orang membawa ujiannya masing-masing, dan syukur bukanlah membandingkan hidup kita dengan orang lain, tapi menyadari betapa berharganya hidup yang sudah kita punya. Banyak orang mencari kebahagiaan ke seluruh penjuru dunia, padahal kebahagiaan itu sudah lama mengetuk dari dalam diri sendiri, menunggu kamu membuka pintunya dengan satu kata, Alhamdulillah. Para sufi memandang syukur bukan sekadar ucapan, tapi keadaan hati yang melihat cahaya Allah di balik setiap kejadian. Syukur bukan hanya saat kita diberi, tapi juga saat kita diambil. Karena terkadang, sesuatu yang hilang justru menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Rumi pernah berkata, jangan bersedih karena kehilangan, karena yang hilang seringkali adalah yang menutup jalanmu menuju kebenaran. Maka orang yang bersyukur tidak menuntut hidupnya sempurna, tapi menerima hidupnya apa adanya, karena ia tahu semua yang terjadi adalah bagian dari kasih Allah. Ada kisah seorang murid sufi yang datang kepada gurunya dengan wajah murung. Ia berkata, "Guru, aku lelah, hidupku penuh masalah, aku tak punya apa-apa untuk disyukuri." Sang guru tersenyum dan menjawab, "Jika benar kamu tak punya apa pun, bolehkah aku mengambil matamu, agar aku bisa melihat seindah kamu?" Sang murid terdiam, lalu gurunya melanjutkan, "Kalau begitu mungkin telingamu saja, atau tanganmu, atau napasmu." Sang murid menunduk dan menangis. Ia baru menyadari betapa banyak nikmat yang telah ia anggap remeh. Begitulah kita, Sobat Rumi. Kita sering lupa bersyukur bukan karena hidup kita kurang indah, tapi karena kita terlalu sibuk melihat ke atas dan lupa menunduk sebentar untuk menghargai apa yang sudah ada. Cobalah saat ini tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara masuk perlahan ke tubuhmu. Itu pun sudah sebuah anugerah besar. Setiap tarikan napas adalah izin baru dari Tuhan agar kita masih bisa memperbaiki diri. Syukur bukan hanya diucapkan dengan bibir, tapi dengan cara hidup yang penuh makna. Bekerja dengan jujur adalah bentuk syukur. Memaafkan adalah bentuk syukur. Menyayangi orang lain
Bahkan yang menyakitimu adalah bentuk syukur yang paling tinggi. Orang yang bersyukur tidak akan kekurangan, bukan karena hidupnya selalu mudah, tapi karena hatinya selalu penuh. Dalam setiap kesulitan, ia melihat pelajaran. Dalam setiap kehilangan, ia melihat arah baru. Dan dalam setiap nikmat kecil, ia melihat wajah Allah. Ketika hati mampu bersyukur atas hal kecil, semesta pun akan mempercayakan hal besar kepadamu. Karena syukur adalah magnet keberlimpahan yang menarik segala kebaikan datang tanpa kau kejar. Sobat Rumi, bersyukurlah bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena hidupmu nyata. Setiap luka, setiap tawa, setiap kehilangan, semua adalah bagian dari keindahan yang disusun oleh Tuhan dengan lembut. Ketika kamu bisa menjalani hidup dengan kesadaran, menikmati hidup dengan kehadiran, dan mensyukuri hidup dengan hati yang melihat, kamu tidak hanya hidup, kamu sedang menyatu dengan kehidupan itu sendiri. Dan disitulah kedamaian yang sesungguhnya bersemayam. Berikutnya kita akan menyatukan 3 hal ini menjadi satu kesimpulan yang utuh tentang bagaimana menjalani, menikmati, dan mensyukuri hidup. Bisa menjadi jalan menuju kebahagiaan sejati yang tak bergantung pada keadaan luar, tapi bersumber dari kedalaman jiwa. Sahabat Rumi, kita telah berjalan bersama cukup jauh malam ini. Kita telah belajar bagaimana menjalani hidup dengan kesadaran, menikmatinya dengan kehadiran, dan mensyukurinya dengan hati yang melihat. 3 hal ini sederhana dalam kata, tapi begitu dalam maknanya. Dan bila engkau bisa memadukannya, hidupmu akan menjadi ibadah tanpa harus selalu diucapkan. Ia menjadi doa yang terus mengalir dalam setiap tarikan napasmu. Menjalani hidup mengajarkan kita tentang penerimaan. Menikmati hidup mengajarkan kita tentang kehadiran. Mensyukuri hidup mengajarkan kita tentang cahaya hati. Ketiganya adalah jalan pulang menuju diri sejati. Karena semakin kamu sadar, semakin kamu akan melihat bahwa semua yang terjadi, bahagia atau luka, pertemuan atau perpisahan, semuanya adalah bagian dari kasih Allah yang halus, yang seringkali tak kita pahami di awal, namun selalu terasa indah di akhir. Tidak ada kejadian yang sia-sia, tidak ada langkah yang salah. Semua yang kamu alami adalah bagian dari rencana besar yang membentuk jiwamu, agar semakin matang, semakin bijak, semakin lembut. Bayangkan malam ini kamu duduk sendiri dalam diam. Cahaya rembulan menembus jendela. Udara malam terasa dingin tapi menenangkan. Kamu menatap langit dan berkata dalam hati, "Ternyata aku sudah cukup." Di saat itu kamu sadar bahwa hidup bukan perlombaan, tapi perjalanan pulang menuju hati yang damai. Dan syukur adalah lentera yang menerangi seluruh jalan pulang itu. Rumi pernah berkata, ketika kamu mulai melihat keindahan dalam hal-hal kecil, saat itulah kamu mulai hidup dengan benar. Hidup yang dijalani dengan sadar, dinikmati dengan lembut, dan disyukuri dengan sepenuh hati akan membuatmu tidak lagi terguncang oleh apapun di luar dirimu. Karena sumber kebahagiaanmu kini ada di dalam. Dan siapapun yang telah menemukan dirinya, telah menemukan Tuhannya. Sobat Rumi, malam ini, sebelum kamu tidur, tutup matamu sejenak dan ucapkan dengan tulus, "Terima kasih ya Allah untuk hidup yang masih kau izinkan aku jalani." Ucapkan itu bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu masih diberi kesempatan untuk belajar, memperbaiki, dan mencintai kehidupan ini. Tuliskan di kolom komentar hal kecil apa yang kamu syukuri hari ini. Bisa sesederhana udara pagi, senyum seseorang, atau ketenangan hati yang tak bisa dijelaskan. Karena setiap ucapan syukurmu adalah energi yang menyebar ke seluruh semesta. Dan jika video ini membuat hatimu sedikit lebih tenang malam ini, bagikanlah pada seseorang yang kamu sayangi.
Mungkin dia sedang butuh cahaya kecil untuk menemukan jalannya kembali. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa terus berjalan bersama di setiap perjalanan menuju kedalaman jiwa. Hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tapi seberapa dalam kita memahami maknanya. Karena di ujung semua perjalanan, yang tersisa hanyalah cinta, kesadaran, dan rasa syukur. Terima kasih telah menemani sampai akhir. Semoga malam ini jiwamu dipenuhi kedamaian dan hatimu belajar untuk menjalani, menikmati, dan mensyukuri hidup dengan penuh cahaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga selalu dalam lindungan cintanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.